Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 22, kelompok 1, subkelompok 1.1. Kami anggota Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022. Di sini kami akan berdiskusi mengenai isu aktual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Devanti Feninda, NDH 22. Saya sebagai sanitarian di UPT Puskesmas Raja Galuh. Mangga selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Mutiara Cira Rizky. Saya perawat terampil NDH 01 dari UPT Puskesmas Ria. Saya Rifeman Fauziani, perawat terampil di PT Puskesmas Banjaran, Majalengka 22, NDH 04. Halo, perkenalkan nama saya Pina Sapananingrum, NDH 07, Angkatan 22. Saya merupakan perawat terampil dari Puskesmas Panongan. Halo, perkenalkan nama saya Maharani Nurul Syifa, NDH 22, NDH 17 saya merupakan peranata laboratorium kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Terima kasih Akang Teteh. Langsung saja, tema diskusi kita saat ini adalah isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan smart governance itu sendiri. Mangga, disilahkan yang mau menyampaikan. Saya izin menyampaikan ya, saya izin menjawab tentang smart governance yang menurut saya pahami ya Teh. Smart sendiri itu kan katanya dari kata bahasa Inggris ya, cerdas yang artinya. Terus governance sendiri itu pemerintah. Nah, yang saya pahami berarti kan pemerintah yang cerdas atau pemerintahan yang cerdas dalam tata kelola. Tata kelola apa nih di sini? Yaitu tata kelola pamong dan pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasi melalui inovasi dan teknologi yang terkini gitu, mengikuti perkembangan zaman pemerintahan itu menurut saya. Sekian Teh pemahaman dari saya. Ya, terima kasih Teh Maharani, sudah cukup jelas ya Teh apa pengertian dari smart governance itu sendiri. Selanjutnya, untuk mencapai smart governance atau pemerintahan yang cerdas, kita memerlukan target-target yang harus dicapai atau dilaksanakan oleh ASN untuk di kehidupan sehari-hari. Mangga untuk Akang atau Teteh yang akan menyampaikan, silahkan. Baik, untuk target pertama yaitu mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas. Yaitu dengan cara mengoptimalisasi arsip elektronik asik mengelola data yang bersifat dinamis dan juga statis, dan juga adanya optimalisasi whistleblowing system atau WBS yang berfungsi sebagai sistem layanan aduan masyarakat. Hanya saja untuk di Kabupaten Majalengka ada penerapan di beberapa aplikasi khususnya untuk birokrasi kepegawaian. Yang pertama Siran Cage yang pada hakikatnya itu berisi tentang target capaian per hari, capaian bulan dan juga tahunan kinerja dari setiap ASN, dan juga bisa dijadikan penilaian untuk nanti kenaikan jabatan atau pangkat. Yang selanjutnya yaitu adanya SISDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan. Fungsinya untuk menghimpun ataupun menginput data SDMK dan juga mengolah data SDMK. Selanjutnya ada Siabonteli, Sistem Informasi Absensi Online Terintegrasi. Fungsinya untuk mengelola absen, kehadiran, izin, keterlambatan, dan hal yang bersifat tentang kehadiran absen pegawainya. Yang selanjutnya Samara, Sistem Administrasi Manajemen ASN Majalengka Harja, untuk mengelola administrasi ASN seperti daftar nominatif, daftar urut kepangkatan, total jumlah pegawai di salah satu instansinya,
dan juga untuk adanya mutasi dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk yang saya ketahui yaitu adanya portal atau halaman web informasi, yaitu untuk menghitung beban kerja yang terjadi pada satu instansi, yang dimana nantinya bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah perlu atau tidaknya ditambah jumlah pegawai berdasarkan beban kerja itu sendiri. Memang sih banyak kekurangan, apalagi di Siabonteri itu tidak bisa diakses oleh iOS ya. Jadi mudah-mudahan jadi perbaikan untuk semuanya, jadi bisa Android dan iOS pun dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut sehingga mampu mewujudkan yang namanya smart bureaucracy atau smart birokrasi atau birokrasi pemerintahan. Terima kasih. Izin menambahkan ya untuk target yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik ya, atau smart public service, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, poinnya yaitu optimalisasi aplikasi Piker dan Sisrut dalam layanan rujukan dan daftar kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Untuk selanjutnya itu aplikasi Piker ya. Apa sih aplikasi Piker itu tuh, ada yang tahu? Enggak Teh, silakan aja. Langsung aja ya. Aplikasi Piker atau Primary Care ya, adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitasnya terdiri dari kunjungan, klinik, laboratorium, pelayanan vaksinasi COVID-19, dan rujukan. Adapun yang lainnya ya. Untuk selanjutnya itu manfaatnya. Dari aplikasi Piker sendiri ada beberapa manfaat. Yang pertama itu dapat mencari fasilitas kesehatan terdekat. Terus yang kedua dapat mengecek tagihan BPJS Kesehatan. Yang ketiga dapat melakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19. Yang selanjutnya itu alur pendaftaran yang lebih praktis ya daripada aplikasi yang lain. Dalam pembuatan rujukan juga lebih mudah. Dan proses diagnosa dan perawatannya juga lebih cepat. Mungkin itu dari aplikasi Piker ya. Untuk selanjutnya paling aplikasi Sisrut, silakan. Boleh Teh izin menambahkan. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, bagaimana sih jika terdapat kasus-kasus gawat darurat yang terjadi di puskesmas, kemudian di puskesmas itu sendiri tidak dapat dilakukan tindakan sehingga pasien tersebut atau kasus tersebut perlu dilakukan rujukan. Nah, di Kabupaten Majalengka ini sendiri kita kenal dengan Sisrut, sistem rujukan terintegrasi. Nah, Sisrut ini kan sebuah aplikasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan, di mana seluruh proses rujukan tersebut terlaksana secara integrasi atau istilahnya satu kanal atau satu pintu. Nah, aplikasi Sisrut ini diharapkan dapat memudahkan rekan kita, teman sejawat kita yang berada di puskesmas apabila mau merujuk pasien-pasien ke rumah sakit. Sehingga kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut apabila nanti pas sampai rumah sakit ruangannya penuh, bednya penuh, atau misalkan fasilitasnya tidak ada. Nah, kita dapat memonitor sebelumnya melalui aplikasi Sisrut ini. Aplikasi Sisrut ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk kasus-kasus gawat darurat, kita bisa melakukan rujukan dan responnya pun sangat cepat dari rumah sakit yang kita tuju. Kemudian, bisa memonitor beberapa kamar atau unit di rumah sakit tersebut. Kemudian kita bisa memonitor apakah fasilitas yang kita tuju seperti bank darah, kemudian layanan laboratorium, layanan radiologi terdapat pada rumah sakit tersebut. Dan kita juga bisa melihat tersedianya transportasi itu ambulan. Barangkali dari beberapa puskesmas ambulan itu sedang digunakan keluar, kita juga bisa memesan atau
menginfokan bahwa kita memerlukan transportasi. Nah, kemudian untuk aplikasi Sisrut ini memang sudah digunakan di Kabupaten Majalengka itu sendiri, tetapi masih ada beberapa puskesmas yang belum optimal menggunakannya. Nah, jika sudah menggunakan secara optimal, maka aplikasi Sisrut ini akan saling terhubung antara puskesmas, rumah sakit tipe C, kemudian rumah sakit tipe B. Nah, selain itu ada aplikasi yang kita sebut ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Biasanya untuk kita pemegang program PPM di puskesmas, kita tentunya melakukan pelaporan bulanan. Ada pelaporan bulanan, ada triwulan, kemudian ada pelaporan tahunan. Nah, aplikasi ASIK ini kita bisa laporkan untuk setiap harinya akan selalu update. Jika kita menemui pasien-pasien PTM di puskesmas atau di unit kita terkait, kemudian kita bisa langsung segera menginputkan dengan catatan pasien untuk memiliki NIK atau nomor kakak, kemudian pasien tersebut berusia di atas 15 tahun. Mohon maaf, di atas 15 tahun. Nah, dari situ kita bisa lakukan screening. Banyak sekali di antaranya ada penyakit PTM, penyakit kemudian seperti hipertensi, kemudian DM, dan kanker. Kita juga bisa memonitor dari situ riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, mungkin aplikasi tersebut sangat membantu untuk kita dalam pencatatan dan pelaporan, terutama bagi kita semua yang memegang program PTM. Mungkin segitu Teh yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Teh Mutiara. Terima kasih untuk Akang Teteh semuanya. Sudah sangat bagus dan sudah cukup mewakili ya dari apa itu smart governance, targetnya bagaimana dan contohnya bagaimana. Di sini saya sedikit menyimpulkan atau mereview dari materi yang Akang Teteh sudah sampaikan, yaitu smart governance yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk target smart governance itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Majalengka sendiri sudah ada beberapa pemanfaatan teknologi, yaitu seperti Sisrute, Siabonteri, Sirancage, Piker, dan lain sebagainya. Dirasa jika ada kekurangan ataupun kelebihan, tidak mengurangi rasa kita untuk tetap semangat sebagai ASN yang berinovasi terus-menerus dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas. Sekian dari sub kelompok 1.1. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.